Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tiada kata yang pantas kita ucapkan selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, yaitu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan lebih lagi nikmat keimanan, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat ini bersama-sama. Selawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah merobek-robek bendera kekafiran dan membentangkan bendera keislaman, dan Nabi pula lah yang telah memperjuangkan Islam selama 23 tahun lamanya. Langsung saja perkenalkan kami dari kelompok 1A, pengantar ilmu politik dengan tema ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan. Adapun anggota kelompok kami yaitu Aisyah Syahrani, Helmalia, Miftahul Jannah, Alfian Nasir, Ahmad Nadir, Reski Nursa Putri Adham, dan saya sendiri Ramla Sahri sebagai moderator. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya alihkan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Ali Alfian Nasir. Materi pertama yaitu pengertian ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah ilmu tentang pekerjaan hukum umum sebab akibat dalam suatu kelompok masalah yang sifatnya baik. Pengertian ilmu politik. Ilmu politik adalah ilmu sosial yang mempelajari tentang bagaimana kehidupan sehari-hari mengenai keadilan berpolitik dalam masyarakat. Sekian dari saya alihkan ke materi selanjutnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nadir selaku pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang syarat-syarat ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan. Adapun syarat-syarat ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan, yang pertama logis atau masuk akal, yang kedua objektif, yang ketiga metodik atau memiliki cara, yang keempat sistematik atau tersusun, yang kelima universal atau berlaku umum, yang keenam eksperimentasi, yang ketujuh kumulatif, berkembang, dan tentatif. Sekian dari saya alihkan ke pemateri ketiga. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Aisyah Syahrani akan membacakan materi tentang politik sebagai ilmu pengetahuan. Suatu pengetahuan dapat dikatakan ilmu pengetahuan harus memiliki syarat-syarat yang terdiri dari unsur-unsur. Adapun unsur-unsurnya yaitu pengetahuan menggunakan pikiran atau logis, tersusun secara sistematis, objektif, rasional atau dapat dikontrol oleh umum, menggunakan metode-metode penelitian tertentu. Sekian dari saya alihkan ke materi selanjutnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Helmalia. Saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Secara garis besar, dalam perkembangan ilmu politik dapat dibagi menjadi dua, yaitu politik sebagai suatu kemahiran dan sebagai ilmu. Sebagai kemahiran berarti kemampuan seseorang atau sekelompok orang dalam berpolitik, sedangkan sebagai ilmu suatu studi yang mempelajari negara atau pemerintahan dan gejala-gejala politik dalam kehidupan bermasyarakat sebagai objeknya. Sebagai ilmu pengetahuan, ilmu politik merupakan ilmu yang mempelajari gejala-gejala politik dalam kehidupan bermasyarakat dan tergolong dalam ilmu sosial. Sekian, saya alihkan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah. Saya akan membacakan materi tentang Sir Frederick Pollock dalam An Introduction to the History of the Science of Politics, membagi politik. Yang pertama yaitu politik teoritis, terbagi atas 4 ya. Yang pertama yaitu teori negara, yang kedua teori pemerintahan, yang ketiga teori perundang-undangan, yang keempat teori negara sebagai
Yang pertama yaitu negara yaitu bentuk-bentuk negara yang nyata dari pemerintahan. Yang kedua pemerintahan yaitu cara bekerja pemerintahan dan jajarannya. Yang kedua undang-undang dan perundang-undangan atau prosedur dan pengadilan. Yang keempat yaitu negara yang dipribadikan atau diplomasi, perdamaian, peperangan dan persetujuan. Sekian dari saya alihkan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Restino Seputri Adalan. Saya akan membacakan materi politik sebagai ilmu pengetahuan. Kaum tradisionalis, nilai-nilai dan norma-norma filsafat, ilmu terapan, historis yuridis, tidak kuantitatif. Kaum behaviораlis, menekankan fakta, penelitian empiris, ilmu murni, sosiologis, psikologis, kuantitatif. Sekian dari saya berikan ke moderator. Baik, itulah tadi materi yang disampaikan oleh kelompok kami. Adapun kesimpulannya yaitu ilmu pengetahuan adalah ilmu tentang pekerjaan hukum umum. Sebab akibat dalam suatu kelompok masalah yang sifatnya sama baik. Sementara ilmu politik adalah ilmu sosial yang mempelajari tentang bagaimana kehidupan sehari-hari mengenai keadilan berpolitik dalam bermasyarakat. Agar ilmu politik bisa dikatai sebagai ilmu pengetahuan harus memenuhi syarat-syarat seperti berikut. Yang pertama yaitu logis, objektif, metodik, sistematik, universal, eksperimentasi, dan kumulatif. Jadi, ilmu politik dapat dikatakan ilmu pengetahuan jika suatu studi yang mempelajari negara atau pemerintahan dan gejala-gejala politik dalam kehidupan masyarakat sebagai objeknya. Sebagai ilmu pengetahuan, ilmu politik merupakan ilmu yang mempelajari gejala-gejala politik dalam kehidupan bermasyarakat dan tergolong dalam ilmu sosial. Itulah tadi presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.